Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kalau habis salam biasanya semangat pagi gitu ya, kebiasaan di lapangan ya. Satu, saya mau disclaimer dulu ke teman-teman semuanya, saya agak salah kostum nih kayaknya ya. Terlalu casual saya untuk pagi hari ini ya. Kelamaan di lapangan nih kayaknya gitu ya. Oke, yang kami hormati jajaran pimpinan dari Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya yang telah hadir di tengah-tengah kita dan rekan-rekan sekalian, adik-adik ya, adik-adik nih. Yang saya banggakan dan saya ucapkan selamat juga telah melalui jernih rangkaian beberapa tahun di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya ya. Terima kasih, senang bisa berjumpa dengan Anda pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah ini menjadi satu hal yang cukup berharga bagi saya untuk bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya ya. Saya sebenarnya cukup sering, terakhir saya tahun lalu ke acara Career Center, Bu Liftia dan sebagainya gitu ya. Sehingga ketika saya dipanggil UI saya akan pulang kembali gitu ya. Akhirnya saya mau pulang kampung di sini gitu. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Satu, saya pikir zaman itu udah berubah. Ternyata ada yang belum berubah. Apa itu yang belum berubah? Ketika kita datang, yang diisi adalah kursi paling belakang terlebih dahulu. Ya, saya pikir itu dari zaman saya gitu ya. Tapi ternyata ini masih hal yang sama. Dan saya harap teman-teman ketika sudah lulus cukup harus percaya diri untuk menempuh pada fase kehidupan yang selanjutnya. Hal yang kedua yang sampaikan di depan adalah saya masih sekolah S3-nya, jadi belum layak untuk menyandang titel doktor ya. Dan sebenarnya saya juga agak jarang memakai titel saya sebenarnya teman-teman ya. Jadi saya lebih menghargai keilmuan yang saya dapatkan, bagaimana nanti ilmu yang saya raih dalam bangku perkuliahan, sekolah dulu dan sebagainya, itu ya sudah itu menjadi satu implementasi dalam kehidupan sehari-hari saya gitu ya. Dan yang ketiga adalah apa ini? Yang ketiga saya akan mencoba sharing terkait dengan beberapa hal. Nah, sebelum kita lanjut saya ambil satu judul di sini adalah Embracing Tomorrow. Jadi saya ingin ngajak teman-teman semuanya bahwa hadir, saya punya quote dari beberapa tahun silam gitu ya. Akhirnya saya mendapatkan satu kalimat bahwa kita dimanapun berada itu harus hadir utuh, sadar penuh. Ya. Hadir utuh sadar penuh itu apa? Ketika kita hadir di sini berarti ya kita hadirkan diri kita dengan seutuhnya, gitu ya. Sadar dengan sepenuhnya. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita di rumah ya kita hadir utuh sepenuhnya untuk menjadi bagian dari keluarga kita sebagai anak dari orang tua kita, gitu ya. Ketika kita berteman dengan teman-teman kita dan sebagainya, kita hadir utuh sadar penuh juga gitu ya. Sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah dan kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari kesadaran gitu ya. Tadi saya tanya Bu Resnia, ini adalah kewajiban atau voluntary untuk hadir di sini. Ini adalah bagian dari proses yang teman-teman harus lewati kan gitu. Tapi walaupun ini menjadi satu bagian dari rule atau rule of game yang harus teman-teman jalani, itu jangan sampai ini menjadi sebuah keterpaksaan karena saya hanya ingin memenuhi sebuah kewajiban. Kan gitu kan? Jadi saya cukup happy ketika berhadapan dengan anak-anak muda. Kenapa? Karena nggak tahu mungkin takdir hidup saya selalu berhadapan dengan anak muda gitu ya. Jadi saya melihat sorot mata masa depan yang cukup cerah gitu ya di antara kita. Jadi kita akan terlihat dari sorot mata yang ketika aku kebingungan besok setelah ini mau ngapain, itu kelihatan juga gitu ya. Habis itu saya udah plan segini dan sebagainya, itu udah kelihatan juga gitu ya. Nah sebelum lanjut saya akan kenalan terlebih dahulu teman-teman. Nama saya Aditya Rendiarta. Saya mengambil S1 Psikologi di Universitas Islam Indonesia. Dosen saya dari Bu Resnia gitu ya, ketemu lagi. Kemudian saya melanjutkan studi saya di manajemen, mengambil spesialis di Strategic Human Capital gitu ya, di UPH Jakarta, Universitas Pelita Harapan. Dan saat ini saya melanjutkan untuk Doktor Research in Management. Semoga ini tembus di strategic management ya untuk perkuliahannya. Ini masih tahun kedua gitu ya. Tadi tanya Bu Resnia apa yang mendorongnya, ini kurang kerjaan aja sebenarnya gitu. Jadi cukup struggle juga untuk menjalani hidup, dan saat ini saya bertugas di PT Putra Perkasa Abadi. Itu adalah full service mining contractor. Jadi ada yang keluarganya dari sektor industri pertambangan di sini? Ada? Ya ada, manggut-manggut gitu ya, ada juga. Atau mungkin ada yang keluarga di PPA gitu misalkan, nggak ada ya. Nah jadi
ini adalah kontraktor untuk sektor pertambangan ya. Ini QR code, jadi kalau kita mau berjejaring itu ada kontak saya di situ, saya akan bisa di-scan juga. Nanti kita bisa berjejaring lebih lanjut gitu ya. Nah, saya akan sedikit berkenalan terkait dengan PT Putra Perkasa Abadi, sehingga konteks yang akan saya share adalah experience yang memang saya alami bekerja di industri pertambangan gitu ya. Mungkin nanti beberapa keahlian yang lain Bapak Ibu dari dosen sudah cukup ahli di bidang yang lainnya gitu ya. Tapi saya akan share terkait dengan bagaimana experience untuk kita menjalani kehidupan pasca lulus kemudian masuk di industri pertambangan. Oh, bahkan tetangga saya bilang anak psikologi kok masuk tambang gitu misalkan. Itu kan sering kali terjadi seperti itu ya. Jadi biasanya anak-anak tambang itu kan maksudnya ya memang lulusan tambang, geologi dan sebagainya gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, kantor saya sebenarnya dulu sempat di site. Kemudian sekitar 2019 awal saya ditarik ke head office sampai sekarang gitu ya. Jadi saya berkantor di Office 8 di SCBD Jalan Jenderal Sudirman ya, dekat Kementerian Pendidikan di situ. Kalau teman-teman tahu distrik 8 atau ASTA gitu ya, itu sampingnya gedungnya gitu ya. Jadi sampai saat ini saya sehari-hari bekerja beraktivitas di kantor tersebut. Nah, kemudian ini sedikit perkenalan ya. Jadi karena service mining sehingga memang yang kita kelola adalah 4 bisnis. Itu adalah overburden removal. Jadi bisnis kami itu adalah bisnis pengelupasan tanah gitu sebenarnya. Kemudian menggali komoditi. Jadi kalau material tambang itu kan di dalam ya. Nah, kita bisnisnya adalah menggali, mengelupas tanahnya, kemudian mengambil materialnya. Nah, kemudian dari situ kita juga melakukan hauling road. Jadi kalau jalan di depan itu kan jalan umum gitu ya. Tapi kalau jalan yang kita kelola adalah jalan khusus untuk tambang. Sehingga memang untuk aktivitas sehari-hari itu tidak terjamah oleh masyarakat, sehingga memang itu jalan khusus untuk yang dipergunakan untuk aktivitas pertambangan karena berkaitan dengan K3LH ya. Jadi keselamatan, lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, kemudian bisnis kami juga berkaitan dengan barging dan shipment. Jadi untuk pengapalan material komoditi di kapal untuk diekspor atau dibawa untuk diolah lebih lanjut di dalam negeri gitu ya. Employee yang kita kelola itu internal itu sekitar 11.540 di luar dari pihak ketiga ya, third party yang kita kelola, sehingga cukup lumayan banyak gitu ya. Kita tersebar dari Aceh sampai Sulawesi untuk bisnisnya di area itu. Kemudian unit alat beratnya itu sekitar 2.550 dan unit supportnya adalah 1.115 gitu ya. Dan target kita untuk tahun 2024 itu adalah ingin menambang sekitar 350 juta BCM. Jadi hitungannya BCM, bank meter kubik ya kalau di tanah gitu ya. Nah, ini akhirnya saya juga belajar itu ya. Dulu nggak belajar bank meter kubik ya. Akhirnya ketika masuk di industri ini adalah hal yang harus saya pelajari. Termasuk nanti akan saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Ketika kita masuk tune in di salah satu industri, kita mau nggak mau harus belajar bagaimana bisnis proses yang ada di dalamnya. Itu harus dijalani ya. Ini alamat office-nya dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek di situ, termasuk website ataupun sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada yang suka ngopi nggak di sini? Saya ngopi. Ada yang suka ngopi? Oke, ada lagi? Saya termasuk yang cukup gila kopi sih sebenarnya. Gitu ya. Ada yang suka ngopi lagi? Dikit nih, coba angkat tangan siapa suka kopi. Ibu satu. Gak ada yang suka kopi nih? Ini lulusan FPSB harus berani dong untuk jangan gitu. Hanya sekedar tanya suka ngopi nggak gitu kan? Nah kan gitu. Coba kita bicara tentang sebuah kopi gitu ya. Jadi apa yang terbesit dari teman-teman tentang kopi, kira-kira apa kira-kira? Pahit, oke. Ada lagi? Enak, ada lagi? Oke, ada lagi? Gak apa-apa. Apa sih yang terbesit di pikiran ketika kita bicara tentang sebuah kopi atau segelas kopi? Aroma, oke. Bahkan mungkin ada yang buka bisnis coffee shop di sini gitu misalkan. Apa lagi teman-teman? Variasi. Ada lagi? Asam lambung. Nah ini sama nih bagi yang gak kuat lambungnya dengan kopi biasanya terjadi asam lambung ya. Asam lambung, apa lagi kira-kira?
teman-teman berpikir nggak dulu kopi itu tidak sehits sekarang gitu ya? Mungkin, aduh ini umur kalian tuh berarti 23 ya sekitar itu ya. Berapa? Wah ketawa ini kayaknya lebih tua kayaknya ya. Berapa? Rata-rata berapa average? 21. 21. Loh, luar biasa. Ya, kaget saya 21 udah lulus. Oke. Ya mungkin waktu saya SD kelas 3 lah gitu ya, atau kelas 2, kelas 4 ya, Anda baru lahir gitu ya misalnya. Jadi mungkin saat dulu 5 tahun silam aja, 5 tahun silam kan Anda masih sekolah kan, berarti masih SMP dan sebagainya gitu kan. Ketika kita bicara kopi itu, kopi adalah kopi. Ya. Tapi ketika sekarang kopi itu bisa connect pada banyak hal. Bahkan dealing bisnis itu bisa terjadi di coffee shop. Ya. Bahkan sebuah problem dalam perusahaan atau problem dalam perkuliahan itu bisa deal ketika Anda ngopi. Kenapa begitu? Karena values-nya menjadi berbeda. Iya gak? Ya kan? Jadi yang ingin saya sampaikan, coffee is coffee, but if you make it well, it can be art. Itu akan menjadi sebuah seni. Lulusan FPSB hanya sebagai lulusan FPSB saja. Kalau kita ingin melihat hanya sebagai seorang graduate, kan gitu kan? Tapi bagaimana kita mengolah itu bisa menjadi lebih indah, menjadi seni yang lebih menarik gitu kan? Ya ini yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini teman-teman. Sehingga ketika kita bicara kopi, nggak hanya sekedar bicara kopi, minum seteguk, 2 teguk, atau 1 gelas, 1 cangkir, nggak hanya sekedar itu. Tapi values dari secangkir kopi itu bisa bermakna lebih nggak kira-kira? Ya kan? Bahkan orang yang asam lambung itu mau nggak mau ikut ke coffee shop hanya untuk dealing sebuah bisnis. Walaupun di situ dia nggak minum kopi, minumnya apa? Susu. Kan gitu kan? Sehingga dalam konteks ini saya ingin ngajak teman-teman, apa yang Anda lihat dalam diri Anda saat ini itu adalah memang look kita saat ini. Tapi values ke depannya itu adalah bagaimana kita bisa menambah sebuah nilai pada diri kita sendiri. Termasuk kompetensi, termasuk experience, kan gitu kan? Termasuk knowledge dan sebagainya, itu adalah menjadi satu bagian yang tidak akan terlewatkan. Gitu ya teman-teman. Nah saya mengawali ini dengan sharing kopi dengan suatu hal yang mungkin saya juga sukai untuk hal ini gitu ya. Oke, saya akan sampaikan terkait dengan data ini, teman-teman bisa cek datanya itu ya di Future of Job Report 2023, nanti silahkan itu terbuka laporannya. Saya sekilas saja, jadi untuk di LinkedIn itu kan platform untuk kita bisa mencari informasi pekerjaan gitu ya. Jadi untuk tahun periode 2018 sampai 2022 di situ ya, apa sih yang sering terbuka informasinya? Lowongan apa sih yang sering terbuka? Yaitu terkait dengan sales, customer engagement dan sebagainya, gitu ya. Terus kemudian human resource dan talent acquisition. Itu menjadi hal yang cukup atraktif pada periode 2018 sampai 2022. Jadi ini beberapa hal, termasuk kalau Anda lihat itu sekarang sudah masuk pada cyber security sama sustainability and environment. Karena kenapa? Karena eranya sekarang gak hanya 4.0 kan, tapi eranya bagaimana kita bisa mengembangkan ESG. Nah, nanti saya akan share tentang ESG ya, environment, social, and government. Termasuk nanti mungkin di industri kami itu juga berkaitan sama ESG juga. Jadi hal-hal yang nanti akan harus comply terhadap hal tersebut gitu ya. Nah, kemudian ini data berikutnya. Job posting tercepat itu sekarang adalah associate untuk talent acquisition. Makanya banyak pekerja lepas itu sebagai orang yang recruiter lepas gitu maksudnya. Itu banyak terjadi. Karena kenapa? Karena sekarang itu eranya udah cukup fluktuatif. Kadang butuh talent yang cepat gitu ya, akurat dan sebagainya, dan termasuk pola seleksi yang dulu masih konvensional menjadi yang lebih digital gitu ya. Sehingga ini menjadi satu hal yang paling utama, termasuk ketika kita melakukan screening dan sebagainya itu udah bukan lagi manusia yang bekerja, tapi AI. Ya, di tempat kami juga menggunakan itu gitu ya. Sehingga itu meminimalisir jumlah recruiter. Lalu fungsinya recruiter di mana? Fungsinya recruiter adalah memberikan value setelah seleksi itu terjadi. Makanya sekarang platform
CV pun kadang agak by template kan. Nah itu kan dibaca by AI. Jadi ya teman-teman, sehingga nanti ini salah satu trik sebenarnya. Jadi teman-teman nanti bisa lakukan. Nah kemudian justru yang menarik yang kedua adalah sustainability analysis. Jadi bagaimana sekarang diskusinya adalah berkaitan dengan keberlanjutan dan sebagainya. Sehingga terkait dengan green energy, terkait dengan isu-isu lingkungan, itu kan menjadi satu platform ya. Termasuk sekarang kan gerakan-gerakan anak-anak muda sosial itu kan sudah melakukan gerakan green energy kan di situ. Itu satu impact ketika kita sudah bicara, oh situasinya sekarang udah panas gitu ya, sampah di mana-mana dan sebagainya. Itu kan sebuah idealisme yang nanti akan muncul dampaknya. Nah, berikutnya ini agak kecil sih teman-teman. Nah, yang berikutnya ini adalah macro trend driving business transformation. Ini global dulu ya teman-teman ya. Sehingga saya akan sampaikan yang atas. Jadi increase adoption of new the frontier technologies. Sehingga mau nggak mau kita harus dealing with teknologi. Ya, dimanapun berada. Bahkan mungkin teman-teman ini kan masuk pasti eranya COVID ya. Era COVID harus kuliah daring dan sebagainya, itu kan kita harus dealing with teknologi kan. Jadi bagaimana kita bisa bukan bekerja sama, tapi bagaimana kita bisa sejajar hidup bareng dengan perkembangan teknologi yang ada gitu. Nah ini expected impact of macro trend, jadi ini hal yang diekspektasikan. Nah yang unik itu adalah, sebentar, oh ini pointernya. Yang unik adalah investment to facilitate the green transition itu menjadi satu hal yang utama. Kenapa? Karena isu lingkungan itu sekarang menjadi isu global. Mau nggak mau di industri apapun, tidak hanya sekarang industri-industri yang masuk di era memang di lingkungan hidup, bukan hanya itu, tapi bagaimana keberlanjutan diversity, inklusivitas dan sebagainya itu menjadi satu isu yang harus kita tanamkan. Nah kemudian ini adalah adoption pada teknologinya. Jadi lagi-lagi digital platform itu menjadi satu hal yang cukup menarik saat ini. Gitu ya, nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh terkait dengan aplikasinya. Termasuk Anda mungkin dulu absensi nulis gitu ya, sekarang pakai by phone dan sebagainya misalnya. Aku nggak tahu sekarang di sini gimana gitu ya. Tapi itu sudah masuk ke industri-industri yang ada gitu. Termasuk bagaimana people data analytic. Itu orang-orang psikologi. Nah makanya kalau teman-teman tertarik nanti setelah lulus di sini, misalkan karena saya backgroundnya psikologi ya, saya mungkin cukup banyak bercerita yang psikologi, yang teman-teman komunikasi juga pasti akan banyak hal, informasi di situ, itu pelajari data science, itu penting gitu ya. Karena kenapa? Karena sekarang mainnya di situ, saya kelola performance management itu udah pakai sistem, ujung-ujungnya udah masuk 9 boxes, talent pool. Kan dulu proses yang cukup panjang dari awal sampai akhir itu kita cut di situ ya. Jadi mesin yang akan bekerja. Baru kita lakukan analisa by human. Di situ kan error enggak datanya dan sebagainya. Itu nanti kita analisa, oh mana sih yang deadwood, mana sih yang star dan sebagainya. Itu menjadi satu hal yang akan kita prioritaskan. Nah, oke, kita bicara data lagi teman-teman. Lalu, apa sih yang sekarang menjadi barrier pada transformasi bisnis? Selama bisnis itu bertransformasi, era digital itu berkembang dan sebagainya, harusnya itu diikuti dengan pengembangan sumber daya manusianya. Human development harus naik kan. Jadi kalau human development-nya nggak naik, itu juga pasti akan ketemu gap-nya. Nah barrier-nya sekarang apa? Barrier-nya terbesar itu data yang diproyeksikan dari 2023 sampai 2027 itu adalah skill gaps in the local labor market. Jadi lulusan dari pasar kerja itu ternyata belum cukup menyiapkan kecepatan industri yang sedang bertumbuh. Nah mau nggak mau berarti apa? Mau nggak mau kita harus mencari solusi atau inisiatif yang harus kita lakukan. Sehingga ini menjadi satu bagian yang harus kita siapkan teman-teman ya. Skill gap-nya dan sebagainya. Lalu skill gap-nya apa? Tidak hanya pada technical atau functional kompetensi saja. Tapi hal-hal yang sifatnya kayak decision making, problem solving dan sebagainya itu menjadi satu hal yang cukup utama dan harus kita perhatikan gitu ya. Nah, ini workforce strategisnya teman-teman. Akhirnya apa yang dilakukan, saya mungkin sharing terkait dengan
peran kami di bagian di industrinya ya. Nah ya ingin grab teman-teman semuanya. Nah, yang promosi jadinya. Jadi ingin grab teman-teman semuanya. Sehingga nanti apa sih yang perlu teman-teman siapkan gitu ya. Nah yang perlu disiapkan adalah ketika kita bicara skill gap kompetensi tadi itu adalah akhirnya industri-industri itu masuk pada investment pada teknologi dan learning. Gitu ya. Yang dulu learningnya itu harus tatap muka face to face gitu. Sekarang enggak. Ya, bisa self learning sendiri dan sebagainya. Baru nanti ketika kita harus dialog, kita harus diskusi dan sebagainya itu baru tatap muka. Bahkan tatap mukanya pun bisa secara daring. Mau nggak mau kita harus adaptasi pada era tersebut gitu ya. Nah, ini outlooknya teman-teman. Dengan beberapa hal, ketika kita bicara pada adanya talent, pangsa pasar di luaran, kemudian industrinya menyediakan platform apa, akhirnya talent availability-nya itu seperti apa yang dibutuhkan. Ternyata kemauan dari industri itu masih mengembangkan dari dalam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karyawan yang masih existing itu dia develop lebih lanjut. Otomatis impact-nya kemana? Peluang untuk hiring-nya kan semakin kecil kan? Nah itu yang nanti berjubel dari ratusan juta orang itu bersaing di situ gitu. Artinya kita kan kayak red ocean ya di situ ya. Jadi kayak samudera yang nanti kita bersaing mau pintu mana, jaring mana yang akan masuk gitu ya. Sehingga kemauan dari industri itu adalah masih ingin mendevelop dari dalam. Baru ketika dia nggak ketemu dia akan beli, istilahnya begitu. Di luar. Jadi ini harus disadari dulu teman-teman ya. Sehingga ketika nanti melewati fase kehidupan setelah ini gitu ya, itu ada beberapa hal yang harus disiapkan. Nah, ini skill assessment, jadi mungkin saya lewati beberapa terkait dengan ketika mau masuk dan sebagainya itu ada evaluasi work experience itu ternyata penting gitu ya. Lalu bagaimana bagi seorang fresh graduate yang tidak punya work experience-nya nanti kita bahas gitu ya. Nah itu data global, kita datanya di Indonesia seperti apa? Nah ini kecil nih, mau aku speed nih. Jadi data di Indonesia lagi-lagi itu adalah terkait dengan AI, learning, data intelligence dan sebagainya itu menjadi satu platform yang cukup menarik saat ini. Gitu ya. Apalagi kemarin percepatannya adalah dilakukan ketika pada masa pandemik. Kan gitu kan? Masa pandemik. Mungkin saya akan share di kami HD 785 yang gede segede gaban itu gitu ya Mas ya. Itu udah pakai sensor. Jadi kayak Gojek di dalamnya. Walaupun masih ada operatornya, tapi itu mengurangi apa? Mengurangi biaya pengawas. Satu, cost labornya berkurang. Yang kedua, safety-nya akan terjaga. Kenapa? Karena nggak ada orang yang ada di bawah. Karena orang di bawah kan risiko akan terlindas, tertubruk dan sebagainya kan situ kan. Sehingga di dalam kabin itu, operator hanya melihat panduan kayak Gojek. Gojek itu kan mana algoritmanya yang akan jalan kan di situ ya. Nah ini mana algoritma yang akan jalan deket istilahnya dampingan lah kalau di kami. Dampingan itu kayak area keruk mau dimasukin gitu ya, itu area dampingan. Nah, ini ada beberapa hal. Nah, akhirnya kita akan menemukan sebuah gap yang namanya core skill sama hal yang perlu kita reskilling. Gitu ya. Reskilling itu gimana? Kita tetap punya baseline skill itu, tapi kita geser fungsinya kemana. Gitu kan? Ketika Anda tahu seorang lulusan komunikasi yang jago di PR, public relation gitu ya, gimana kita bisa attract gitu ya, orang lebih lanjut kan misalnya gitu ya. Ketika Anda lulusan psikologi, kemudian memang di dalam hari-hari mengakses orang dan sebagainya, bagaimana kita fungsikan itu menjadi satu pergeseran fungsi, sehingga ada reskilling di situ. Mainnya apa? Data analytics lagi gitu ya. Makanya kadang sekarang ada nama posisi itu adalah people data scientist gitu maksudnya. Kadang saya ketahui juga ada yang namanya people data engineer gitu maksudnya. Udah people engineer gitu ya maksudnya. Jadi kalau sekarang berarti lulusan psikologi itu harus teknik psikologi kan berarti kan gitu. Jadi ini yang harus kita pahamkan. Jadi beberapa hal yang kita harus coba aware terhadap kondisi-kondisi tersebut. Saya yakin anak-anak muda sekarang lebih clear wawasannya untuk ke arah situ ya. Nah, sehingga dari sini kita kembali lagi, ternyata tren global itu diikuti dengan tren dalam negeri kita. Di sini teman-teman. Jadi talent availability when hiring itu ya cuma 38% gitu ya. Ini outlook di 2027 ya. Jadi sekitar
3 tahun yang akan datang. Kan gitu. Jadi talent development of existing workforce-nya itu lebih dikembangkan, lebih lanjut. Jadi mending saya ngembangin yang ada di dalam dulu gitu ya. Biaya saya keluarkan untuk orang-orang yang di dalam gitu ya. Jadi sekarang fungsinya teman-teman ada apa? Yang dikejar adalah gimana caranya saya bisa masukkan begitu toh. Nah itu yang harus dikejar. Nah baru nanti ketika di dalam gimana saya bisa bertumbuh dan berkembang. Itu ya stagingnya harus clear di situ ya. Nah jadi selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kan gitu kan. Tadi kita bicara kopi, sekarang kita olah kopinya tuh biar lebih enak. Kan gitu. Sekarang gimana caranya biar kita ngolah kopi? Jadi bagi seorang lulusan atau fresh graduate itu ada beberapa hal yang ini sebenarnya saya ambil dari beberapa literatur termasuk beberapa experience yang saya lakukan terus kemudian saya coba kasih kesimpulan gitu ya. Ini tidak 100% akurat. Cuma ini based on dari pengalaman juga gitu ya. Journey dalam seorang lulusan fresh graduate satu itu teman-teman harus embrace pada uncertainty. Jadi bagaimana teman-teman itu cukup bisa aware, sadar pada ketidakstabilan kondisi, ketidakpastian dan sebagainya. Kenapa? Misalkan Anda apply 2-3 perusahaan, kadang hasilnya beberapa bulan ke depan gitu. Itu uncertainty ya. Kemudian Anda apply perusahaannya tutup dan sebagainya, itu bisa juga begitu ya. Atau Anda apply masuk ke area-area startup dan sebagainya, itu beda pada startup sama yang sudah settle perusahaannya, itu berbeda. Tinggal tantangannya mau di mana. Jadi ketika kita embrace pada ketidakpastian, itu kita akan punya skill set yang akan terbangun. Saya yakin seyakin-yakinnya manusia itu bukan mesin. Tapi manusia itu selama masih Allah kasih umur, itu akan terus bertumbuh. Akan terus berjalan atas pengalamannya dan dia akan belajar atas pengalamannya. Kan gitu. Sehingga ketika Anda masuk era Covid, kemudian dari daring, berarti sempat luring ya, udah luring ya. Terus luring, itu kan transform ya, berubah kan, cara belajarnya berubah gitu, terus kemudian cara menyikapinya berubah, informasinya juga akan berubah dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kita embrace pada ketidakpastian. Kemudian mastering new skill. Jadi tolong please tidak puas pada detik ini, teman-teman ya. Coba simulasikan kira-kira kebutuhan pasar itu skill-skill apa yang dibutuhkan. Ternyata sekarang apa? Kayak continuous learning, kemauan untuk belajar, kemauan untuk bertumbuh dan sebagainya itu menjadi satu hal yang dipersyaratkan. Karena kenapa? Karena bisa jadi, ini hal yang kita alami ya. Kita di company kami itu melakukan transformasi digital. Siapa yang menjadi pokok pikiran di situ? Bukan bapak-bapak kita ternyata. Ternyata di usia-usia saya. Karena kenapa? Yang punya breakthrough mikir itu adalah di usia saya. Yang di sono itu pegang HP cuma bisa WhatsApp biasanya. Kan gitu. Kadang Excel aja di merge aja juga susah gitu misalkan. Itu karena memang baby boomer. Itu zaman itu memang teman-teman ya. Tapi era sekarang mau nggak mau era industri teman-teman yang akan berperan. Gitu ya. Nah tugasnya adalah bagaimana kita bisa mastering skillnya. Makanya bukan lagi skill tekniknya yang akan dikuat. Saya yakin teman-teman pinter gitu ya. Cuma yang perlu diasah apa? Kemampuan untuk connection. Untuk saling kehubungan, saling mengkait dan saling untuk berkomunikasi. Kadang banyak di antara Gen Z itu gagal untuk bersaing gara-gara apa? Hal sepele. Ketidakmampuan dalam berkomunikasi. Itu hal sepele sebenarnya. Pinter sebenarnya. Tapi ketidakmampuan dalam mengkoneksikan informasi-informasi itu ternyata itu menjadi satu kendala, gitu ya. Kemudian yang berikutnya embrace fresh perspective. Jadi sekarang kan eranya diversity dan sebagainya, sehingga ketika Anda masuk lingkungannya ada cewek ada cowok untuk bekerja sama ya it's okay gitu ya maksudnya dalam koridor yang memang harus ada batasan secara norma. Nah dalam hari itu teman-teman tolong bisa tidak hanya gini, kalau dulu kan ya walaupun ini agak curang sebenarnya gitu ya, agak curangnya maksudnya gini, kalau dulu wah ini lulusan UI gitu ya, ini lulusan ini gitu ya. Walaupun saya juga sama sih, ada alumni UI, PPA gitu, ada juga begitu ya. Kita buat grup sendiri sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu sebagai koneksi gitu ya, sebagai koneksi dari lintas jurusan di situ. Karena kenapa? Karena kalau tambang itu kan yang menguasai
jurusan-jurusan tambang kan biasanya ya. Tapi ternyata supporting department-nya itu adalah, tahu nggak siapa? Psikologi UI. Gitu ya, banyak masuk di situ alhamdulillah. Jadi mayoritas ada di berbagai macam set itu ada teman-teman psikologi. Jadi kita ada beberapa lintas jurusan termasuk dari manajemen juga. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang sering terjatuh, setting ekspektasinya. Boleh Anda bermimpi tinggi tapi harus realistis juga. Kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa, coba lagi gitu ya. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa, coba lagi gitu loh maksudnya. Jadi situasi ini pasti akan terjadi. Karena kenapa? Karena kebutuhan pasarnya itu cuma sempit, suplainya banyak gitu loh. Jadi ini yang memang realita yang harus kita sadari. Sehingga setting ekspektasinya itu harus benar-benar kita bisa kerjakan gitu ya teman-teman ya. Nah ini contoh aja. Pasti dalam situasi hidup itu kita ada ups and down. Jadi ketika kita turun, jangan sampai turun terus. Tapi kita harus coba upayakan pada peningkatan yang lebih tinggi gitu ya. Ini pendekatan teori aja. Nah sekarang ini kita coba pahami bagaimana landscape-nya, kebutuhan pasar sama skill yang kita harus berikan, yang kita harus jual lah tanda kutip gitu ya. Yang dijual adalah satu tadi sempat saya singgung, komunikasi dan kolaborasi. Saya selalu menyatakan termasuk karena pengelolaan fresh graduate program itu ada di bagian saya. Sehingga saya sering ketemu anak-anak fresh graduate, saya selalu pesan, saya yakin Anda itu orang pinter. Cuma yang perlu Anda belajar adalah apa? Yang harus Anda pelajari adalah kebijaksanaan. Ya, harus bisa wise gitu ya, harus bijaksana. Kenapa? Karena bijaksana menyikapi sesuatu itu akan berkaitan bagaimana kita mengolah masalah. Karena biasanya yang kurang bijaksana ada masalah dikit dia akan cepat panas. Gitu loh maksudnya. Apalagi di industri kami itu adalah industri-industri yang panas dalam arti sebenarnya dan arti tanda kutip. Kenapa? Kalimatnya memang panas gitu ya. Yang kedua, di situ udah getol-getolan sama orang itu. Getol-getolan sama orang sering gitu ya. Jadi apalagi kalau nanti teman-teman lulus psikologi masuk HR di dunia tambang, gitu. Urusannya eksternal. Gitu kan? Gimana penyerapan tenaga kerja lokal gitu ya. Pak Camat ini minta ini, Pak Lurah ini minta ini, kan gitu toh. Sementara Anda dihadapkan bahwa bahkan situasi SDM-nya itu gap-nya masih tinggi. Nah itu gimana menyikapinya? Itu kan panas gitu ya. Sehingga itu harus ada kebijaksanaan dalam pengelolaannya. Nah kemudian critical thinking dan adaptasi itu menjadi satu poin utama. Kalau Anda masuk industri kerja nggak segera tune in, itu akan susah. Gitu ya. Idealis silahkan dibawa, tapi tetap harus mendarat. Harus realistis ya. Jadi itu penting yang harus kita lakukan. Nah kemudian realita pada job marketnya itu adalah ternyata sekarang eranya disrupsi teknologi. Ya teman-teman harus melek di situ. Jadi HP smartphone yang Anda gunakan itu sudah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya misalkan ada satu pegang HP, di situ udah bisa sambil bekerja juga. Ada beberapa informasi-informasi yang bisa saya share dan sebagainya. Sehingga dalam hal-hal ini konteksnya yuk kita belajar bareng-bareng dan saya yakin teman-teman sudah melek untuk itu gitu ya karena memang dilahirkan di era teknologi gitu maksudnya gitu ya. Jadi landscape ini harus teman-teman pahami. Sekarang urusan psikologi, urusan komunikasi, urusan bahasa Inggris gitu nggak hanya sekedar ketemu orang doang gitu maksudnya. Tapi harus diperluas ya, dielaborasi lebih lanjut apa manfaatnya ke teknologi, implementasi ke teknologinya dan sebagainya itu harus bisa dikuatkan. Nah ini trik teman-teman. Sehingga dari proses tersebut, company itu ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Satu, ketika kita punya skill, company itu hanya ada 4 aspek yang akan dituju. Dia mau beli, dia mau bangun, dia mau pinjem, bahkan dimesinkan. Gitu ya. Nah ini perannya siapa yang mengelola? Kita yang mengelola gitu loh. Jadi kalau kebutuhan company itu kan demand supply, hukum ekonomi lah, sesimpel itu sebenarnya gitu ya. Cuma untuk mengakses gap atau skill yang dibutuhkan dalam sebuah company itu pragmatis sekali teman-teman. Yakin sih yakin-yakinnya, sangat pragmatis. Walaupun ideal-ideal itu pasti akan kita pakem-pakemnya dijaga gitu ya, kayak assessment center itu pakem-pakemnya dijaga kan. Cuma kita akan bicara ketika kita assess anggota kita gapnya 2 misalkan, dengan beli biaya hiringnya sekian,
itu lebih untung mana? Sampai situ ngitungnya. Ya. Jadi ketika saya meng-hire orang, cost per hire-nya, investasinya berapa tahun ke depan akan bermanfaat, sampai situ. Ya. Misalkan saya meng-hire, kalau di istilah kami untuk program fresh graduate PLDP, 30.000 di data masuk misalkan. Berapa yang akan terproses dan sebagainya, itu kan daripada kita meng-hire recruiter, mending seleksi administrasinya pakai mesin. Investasinya apa? Pakai bot. Otomasi di situ. Kan gitu kan? Sehingga hal-hal ini harus teman-teman sadari. Kemampuan kita akan masuk kemana? Kan masuknya kan di buy ya. Company akan beli gitu loh, mau beli skill kita. Bahasa kasarnya begitu ya. Tapi skill kita itu bisa, ya harapannya bisa memenuhi, membangunnya juga bisa. Nanti ketika pinjem, buruh itu apa buruh tuh? Kita pakai konsultan, kita pakai vendor, kan gitu kan? Kita pakai third party, pihak ketiga dan sebagainya. Itu adalah teknis-teknis yang nanti akan kita lakukan. Termasuk otomasi itu sekarang menjadi satu isu yang cukup gamblang gitu ya. Sehingga foundation skill-nya apa? Ternyata kita kembali lagi pada fitrahnya. Self efficacy itu menjadi satu hal yang utama. Kalau saya yakin, kalau saya tanya, seberapa yakin Anda akan mampu bertumbuh misalkan gitu ya sebagai seorang recruiter untuk di company ini gitu ya. Kalau jawabnya hai kan juga susah juga kan. Kayak gitu. Terus kemudian company ini trik banget ini ya. Company itu kadang udah gini, kalau kita baca CV itu sebenarnya cuma 1, 2, 3 menit sebenarnya. Enggak panjang. Kalau baca ya. Jadi CV yang Anda bikin itu kadang cuma dibaca 1,3 menit. Yang dilihat adalah ada beberapa hal alternatif mandatori. Ketika Anda masuk industri, tolong itu dipelajari. Yang mandatori apa misalnya? Di kami BMI nggak boleh lebih dari X sekian. Tapi kan itu nggak dipublish. Kenapa? Karena kena undang-undang. Kan begitu toh? Kenapa asal ntar? Tapi itu kan dilakukan demi apa? Demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia yang nanti akan bekerja di situ. Kalau sakit-sakitan, resikonya apa? Resikonya bisa fatality. Cedera, ditutup. Gitu kan begitu. Mendingan screeningnya di depan dikuatkan. Itu contoh-contoh begitu. Ketika Anda masuk manufaktur, apa yang akan dilakukan di situ? Hal-hal yang mandatori menjadi keyword di industri itu tolong dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kan gitu ya. Sehingga situasi-situasi ini bisa dipelajari lebih lanjut. Ketika Anda masuk startup, apa yang perlu dilakukan di situ? Itu menjadi satu keyakinan yang harus Anda lakukan. Nah, kemudian personal blending itu menjadi satu hal yang cukup asik dan menarik untuk kita bahas. Gitu teman-teman. Sehingga ketika kita nge-brand diri kita sendiri seperti apa dan lain sebagainya itu cukup menarik. Nah, kemudian critical thinking, adaptif dan digital literasi dan teknologi skill itu menjadi satu poin utama. Nah, sekarang Mas, kalau hiring itu apa recruiter melihat sosial media kita? Enggak sebenarnya. Mungkin ada beberapa industri menggunakan itu. Tapi kalau katakan enggak. Tapi sosial media itu bisa menjadi blunder bagi diri kita sendiri ketika kita ada hal-hal yang tidak menarik. Karena kenapa? Karena kalau di company itu kan pasti ada hal-hal yang cukup konfidensial misalkan. Di kami aja itu nge-record area tambang itu nggak bisa karena perspektifnya jadi menjadi berbeda. Itu ada SOP di situ. Kalau nge-record di situ bahkan kamu cuma duduk nge-record area tambang bisa PHK. Kenapa? Dia live TikTok dan sebagainya. Kan nggak tahu breakdownnya unitnya lagi breakdown gitu ya. Terus dia kan operatornya kan nggak bekerja kan. Dia live TikTok. Kenapa ya begitu? Kenapa salah? Karena kenapa? Karena yang terlihat tercapture di layar itu bisa jadi berbeda dengan realita yang ada. Nah itu makanya yang harus kita sadari. Kita boleh bermain itu, tapi kita harus aware terhadap kondisi-kondisi yang harus kita pedulikan. Ini contoh aja, tadi saya aplikasi, ini saya ambil contoh untuk riset di mining industry ya. Jadi dukungan organisasi sama leader member exchange itu pengaruh nggak sama job performance, kinerja karyawan? Hasilnya begini teman-teman. Pengaruh tapi tidak signifikan. Yang signifikan apa? Itu dimediasi oleh self efficacy. Lagi-lagi peluang diri, keyakinan diri, kemauan diri itu menjadi satu ujung tombak ya. Sehingga performan kita akan menjadi baik atau enggak itu juga tergantung baik lagi pada diri sendiri. Ternyata sebesar apapun organisasi, semenarik apapun kompensasinya itu masih dijembatani oleh self efficacy.
gitu ya. Ini saya cuma mau nunjukin contoh ini gitu Mas ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Nah, boleh dibantu play Pak. Ini ada satu contoh, nah bisa sambil saya jelaskan pemanfaatan teknologi. Boleh sambil play aja Pak. Di play aja, itu bukan, itu video. Nah. Ini salah satu contoh untuk pemanfaatan teknologi dari aspek A sampai Z ya, di area yang kami kerjakan. Mulai bangun tidur nih contohnya. Mulai bangun tidur, kalau di kami melakukan P2H, pemeriksaan harian ya. Nah, ini ada meeting 5 menit, target daily-nya seperti apa. Operator mengecek unit yang dilakukan, yang akan dikendarai. Aman tidak untuk dikendarai, mulai dari bannya, mesinnya, kemudian aspek-aspek yang normal dan sebagainya itu dilakukan. Kebetulan punya motor itu dicek juga gitu. Kira-kira mau touring 2 kilo, 10 kilo, 15 kilo itu aman nggak untuk touring gitu ya. Dia melakukan cek di situ. Namanya P2H, pemeriksaan peralatan harian. Sampai olinya juga kita cek ya. Jadi untuk hal yang teknis seperti ini harus dilakukan. Nah, laporan P2H itu masuk ke sentral data. Unit ini layak atau enggak? Itu untuk dilakukan. Nah, ini sentral datanya menerima laporan. Nanti sentral data akan menginfokan pada pengawas, oh unit ini boleh bergerak, gitu ya. Jadi ada KPI-nya, physical availability, unit itu bergerak. Nah, ini pakai sensornya begini. Central data namanya COE, Center of Excellence di kami, menerima informasi pergerakan unitnya di area mana dan sebagainya. Jadi nanti ada central room, terus kemudian nanti mengirimkan informasi, si operator dapat informasi kayak Gojek, sensornya di arah kanan ke kiri dan sebagainya gitu. Nah, ini productivity-nya akhirnya ya. Performanya seperti apa? Sampai truknya, eksavatornya, productivity-nya dan sebagainya dicek. Oke, ini masuk karyawan baru atau mungkin habis cuti. Kita induksi nih, datanya berapa orang, kesehatannya bagaimana dan lain sebagainya. Medicalnya jalan, tapi informasi nanti akan langsung masuk ke central room. Gitu ya. Jadi nggak hanya alatnya, tapi orangnya juga boleh nggak untuk mengendarai itu gitu ya, bisa cek lagi. Ini di area workshop untuk mekanik. Ini mau pompa ban nih. Nah, TTA itu apa? Ada KTA sama TTA. Jadi kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman. Kalau memberikan pompa dekat area itu nggak aman. Ya. Jadi ada laporan di situ, kemudian pengawas melakukan inspeksi di sana. Jadi data langsung masuk ya, ada sentral. Ini di food court, coffee shopnya. Jadi di sana juga ada coffee shop teman-teman. Sambil ngopi, dia ngajuin cuti, kan gitu kan? Nggak harus ketemu orang. Nah, habis cuti ternyata anaknya sakit nih, diklaim, gitu kan? Reimburse untuk pemeriksaan pengobatannya, kan begitu. Jadi situasi-situasi ini harus kita sadari. Monitoring pengajuannya masuk, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh implementasi teknologi ya teman-teman ya. Sehingga dalam aspek orang mau dari bangun sampai mau tidur lagi, dia aktif bekerja, cuti, masuk lagi itu sudah based on teknologi. Mulai dari gadgetnya, central control, bahkan di unit-unit yang menjadi area pekerjaannya. Oke, gitu ya.
Nah, akhirnya kenapa saya tadi banyak bicara pada teknologi, karena era kita itu adalah eranya saat ini gini. Udah cloud sebelumnya, kemudian sekarang udah masuknya di area big data management, gitu ya. Bahkan sekarang assessment center aja kita juga minta perbandingan dari industri yang sama. Datanya di situ kan, ada Mercer, ada apa lagi, misalkan. Nah, ada konsultan-konsultan gede kan di situ. Dia jualnya apa? Jualnya data itu sebenarnya, teman-teman ya. Sehingga itu menjadi satu hal yang harus kita sadari. Bahkan sekarang kita pengelolaan performance manajemennya udah di-cloud-kan. Human capital management ya, HCM-nya itu di-cloud-kan ya. Sehingga data-data kita itu udah di awan gitu. Jadi ini melek tuh. Akhirnya kenapa? Dulu saya yang berpikir pragmatis lulusan psikologi harus bicara apa? Bicara belajar coding event tuh hanya nyusun HTML. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi itu menjadi penting. Karena kenapa? Ketika saya dulu nggak tahu ODI, teman-teman. Tahu ODI itu gara-gara saya dulu ngelola namanya SAP SuccessFactors. Ya, ngelola SuccessFactors, kemudian saya nulis sampai HTML-nya saya ketik sendiri. Oh, begini ternyata tanda petik itu artinya ini artinya ini dan sebagainya. Pengkodean itu menjadi satu hal yang utama, ya. Sehingga hal yang kita lakukan secara administrasi dulu dan sebagainya itu kita udah tarik ujungnya. Udah ketemu talent pool-nya di belakang. Gitu ya. Karena kenapa? Siklus orang bekerja dalam 1 tahun end to end prosesnya udah based on dari teknologi. Kan gitu ya. Oke. Jadi dari sini secanggih-canggihnya tetap yang harus kita perhatikan adalah work ethic dan professionalism. Sehingga sekarang yang kita lakukan adalah tidak hanya pada etika berhubungan sama pihak lain, tapi adalah bagaimana security digitalnya itu kita bisa lakukan. Makanya sekarang sering sekali ketika kita bekerja sama ada non-disclosure agreement, NDA itu pasti akan selalu ada, gitu ya. Jadi perhatikan. Jadi data itu bisa saja lepas dan dijual, gitu ya. Oke, akhirnya di sini saya kasih kesimpulan teman-teman dari beberapa hal diskusi yang kita panjang, nanti mau kita sambungin dari tanya jawab aja diskusi ya. Jadi explore, jangan takut gitu ya. Perluas range-nya, bahkan dalam situasi yang nggak kepikiran gitu ya. Dulu nggak bisa Excel, jadi sekarang tolong pelajari Excel, itu basic banget gitu, basic banget. Saya dulu nggak pernah pegang Excel, pegangnya apa? PowerPoint sama Word, ternyata agak kurang dipakai gitu ya. Yang dipakai adalah ternyata Excel gitu ya, sum, if, count, if dan gitu ya. Jadi VLOOKUP dan sebagainya itu ternyata sangat bermanfaat. Nggak apa-apa kalau sekarang masih ada kursus aja gitu, online juga ada kan, bisa gitu. Banyak dijual, atau temannya yang ahli belajar dari situ. Itu simple banget. Itu ternyata satu tool sederhana untuk bekerja. Gitu ya. Terus kemudian bayangkan pada posisi yang paling possible di masa depan kita itu seperti apa. Dulu bayangan saya adalah saya ingin bekerja menggunakan helm proyek. Visualisasi ya begitu. Visualisasinya. Akhirnya ya udah pakai helmnya gitu. Sekali tapi nggak tiap hari gitu ya. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian adalah bangun capabilities untuk masa depan kita. Jadi kemampuan yang sekarang kita pelajari, functional skill-nya, technical skill-nya di psikologi, di komunikasi, di bahasa Inggris, itu tetap digunakan tapi dielaborasi lebih lanjut. Saya selalu sampaikan pada anak-anak yang saya kelola untuk fresh graduate program itulah, Anda mau lulusan statistik, lulusan matematika, lulusan psikologi, lulusan ekonomi dan sebagainya, ya itu nanti letter luck akan terus dijazah. Tapi cara berpikir Anda tolong digunakan. Cara berpikir orang psikologi gimana sih gitu. Cara berpikir orang komunikasi gimana sih, itu tolong dimanfaatkan. Jadi nggak hanya pada skill kompetensi teknisnya, tapi ada cara berpikir dari lulusan itu seperti apa. Itu yang harus digunakan karena itu akan bermanfaat. Nah, kemudian start small, mulai dari langkah kecil aja. Nggak usah gede-gede. Nah, kecil. Bermitra, cari relasi dan sebagainya gitu ya. Yang ini yang paling penting, jangan khawatir pada masa lalu. Ya, itu menjadi bagian dari hidup kita, embrace it ya. Peluk itu, tapi kita punya masa yang akan datang. Terakhir adalah untuk mempercepat itu adalah tolong temukan mentor sama coach. Itu penting. Karena kita nggak harus melalui pengalaman yang cukup luar biasa dari orang-orang itu, tapi kita curi pengalaman dari mentor dan coach kita. Kan gitu. Tanya, Randy punya coach nggak? Punya. Gitu ya. Atasan saya jadikan mentor. Coach juga, untung perusahaan juga kasih coach eksternal juga ada dan sebagainya. Sehingga itu mempercepat pertumbuhan people development-nya. Ya. Kalau kita di luaran gimana? Ya cari relasinya. Kan masih punya kontak bapak, ibu, dosen dan sebagainya, alumni dan sebagainya itu. Gitu ya. Jadi itu grab itu semuanya. Jadi
ketika kita ada kemauan untuk continuous learning, saya kira itu akan menjadi mempermudah kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini satu pengakhiran untuk closing saya. Jadi memulai itu kadang menakutkan ya. Kayak dulu teman-teman masuk perguruan tinggi itu kan, aduh mau gimana dan sebagainya. Tapi endingnya itu kadang terharu, sedih kan gitu. Udah selesai gitu ya gitu. Terus kemudian di antara permulaan dan akhir itu adalah suatu nilai yang nggak terhingga. Jadi ketika kita siklusnya berputar, kita kan mulai lagi kan. Mulai dari sebuah pengakhiran. Berlanjut terus gitu ya. Sehingga ini menjadi satu poin yang harus kita sadari teman-teman. Jadi karena ini insan ulil albab gitu ya. Saya sampaikan kembali dan ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Bahkan Allah sudah menegaskan 2 kali di situ ya. Maka sungguhnya beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Allah lagi sambung nih. Maka apa yang telah engkau selesaikan, skripsi selesai, besok wisuda selesai dan sebagainya, lanjutlah pada urusan-urusan yang baru. Jangan berhenti sampai sini. Jadi faida farokta fangsob. Terus terusannya? Jadi dan kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap. Yang saya sampaikan di depan itu duniawinya. Yang ini ukhrawinya kan gitu tuh. Jadi dalam situasi ini teman-teman kembalikan, untung saya lulusan UII gitu. Jadi saya tahu pada nilai-nilai tersebut gitu ya. Jadi kembali lagi ikhtiar duniawinya kita sampaikan, ikhtiar ukhrawinya itu juga kita kendalikan. Terima kasih, semoga keberuntungan menyertai kita semua. Terima kasih kepada Mas Aditya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman calon wisudawan. Begitu? 1, mungkin 3 ya. Kami batasi 3. 2 lagi. 1 dulu Pak Hono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Jadi untuk pertanyaannya adalah mungkin salah satu permasalahan yang hadir bagi para fresh graduate adalah menentukan lanjut pendidikan atau mencari pekerjaan. Dan jujur itu adalah salah satu hal yang sedang saya khawatirkan karena ya masih bingung gitu Mas, kita mau kemana arahnya. Dan kalau boleh saya meminta pengalaman dari Mas, ketika baru fresh graduate gitu, mana yang menjadi satu hal yang fokus dari Mas sendiri, apakah ingin lanjut S2 atau mencari kerjaan terlebih dahulu? Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar, karena saya melihat dari beberapa konten di sosial media, terus beberapa dosen yang saya ajak ngobrol gitu, mereka sempat mengatakan bahwa kalau misalkan S2 atau dengan pendidikan yang cukup tinggi, biasanya peluang kerja yang disediakan tuh lebih berkurang gitu Mas. Apakah hal tersebut benar? Dan mungkin saya ingin minta sharing dari Masnya aja. Mungkin demikian, terima kasih. Baik Mas Sultan ya, ada 3 pertanyaan. Jadi menentukan pendidikan atau mencari kerja setelah lulus, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih menurut saya. Cuma kalau saya mau sharing, itu adalah karena saya nggak mampu kuliah saat lulus S1 untuk lanjutan. Jadi bagi saya realistis saja untuk melanjutkan itu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi kadang nggak perlu bermain banyak hal dalam pikiran kita. Goalnya mau kemana? Kalau goalnya memang lebih ke edukasi, ya lanjut aja, itu menjadi satu pilihan yang baik gitu ya. Terus kemudian kalau goalnya adalah
ingin segera cepat-cepat punya kemandirian, bekerja dan sebagainya, ya bekerja menjadi pilihan yang terbaik. Jadi bagi saya itu pertanyaan yang sering kali terulang, tapi saya pasti akan jawabnya sama begitu. Gitu ya. Karena kenapa? Saya nggak mampu untuk kuliah S2 setelah saya lulus, gitu ya. Karena kenapa? Bapak ibu saya aja membiayai satu aja lama banget Pak, tuh bagus ya. Kan gitu. Membiayai lama banget berarti apa artinya? Lulus S2 gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah itu cukup pragmatis menurut saya. Yang kedua adalah dengan pilihan itu harus dikaitkan sama goal besar diri dulu, gitu ya. Arah karirnya mau kemana? Kalau saya dulu memang berjaya memang nggak ke BUMN, perguruan tinggi ke negeri, dari situ nggak ada arah ke situ. Terbesit juga nggak. Memang lebih ke agak orang bebas saja sih, lebih ke situ. Maksudnya masuk ketika industri pun industri yang memang private sector. Jadi itu yang ingin saya grab. Ketika saya ingin ke sana, masuk ke industri, ya mau nggak mau saya harus grab experience dulu. Di situ itu yang lakukan. Tapi kalau ternyata passionnya, ketertarikannya dunia akademik dan sebagainya, nggak apa-apa, itu dilanjut aja gitu ya. Apalagi kalau misalkan gini loh teman-teman, kita nggak perlu khawatir, tapi itu adalah satu hal yang kita syukuri. Kalau ternyata orang tua kita bikin support, itu ada satu sistem support. Karena bapak saya nggak mampu nyekolahin saya S2, kan gitu. Akhirnya saya pengen sekolah S2 apa? Iya kerja dulu kan cari S2. Kecuali saya dapat beasiswa kan begitu toh. Sehingga dalam situasi ini harus membuat roadmap-nya agak berbeda. Saya kumpulin dulu, nabung dulu untuk sekolah dan sebagainya gitu ya. Sehingga dalam situasi ini beberapa persentasenya itu bisa kita kumpulkan, ya saya realisasi aja, saya bisa bangun. Nah, kemudian kayak experience-nya misalkan saya mau sekolah kan dulu nggak mungkin pas saya decide sambil sekolah kan nggak mungkin. Selama saya sekolah itu lanjutnya ketika saya sudah pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta, dalam pikiran saya ini adalah kesempatan memang jalan Allah untuk kembali ke dunia akademik. Itu yang saya lakukan. Nah kemudian mana yang menjadi fokus yaitu jawabannya salah satunya. Kalau saya itu kerja dulu karena nggak mampu. Anak wong tani Pak. Ya, sehingga situasinya adalah ya sudah saya syukuri kemampuan orang tua saya sampai situ, tapi saya lanjutkan. Itu adalah bekal. Gitu ya, tinggal mana yang lakukan. Nah kemudian apa benar pendidikan tinggi itu kadang susah? Ya itu juga tentatif lagi. Tentatifnya apa? Masalah orang yang S1, S2, S3 itu memang nggak ketemu tutup sama pancinya, itu nggak ketemu sebenarnya. Yang perlu kita lakukan adalah nyari di situ. Jadi kalau kita lakukan, ini adalah tren yang sekarang, industri itu tidak hanya pada aspek kita mampu apa, enggak. Bahkan sampai values-nya itu juga akan diukur. Sorry itu saya ya, misalkan. Kita enggak suka LGBT. Saya ya, ada company-company yang melegalkan itu. Pasti kita enggak ada masuk. Tapi skill kita bisa masuk nggak di situ? Mungkin saja. Itu kan values kan, nilai kan. Jadi bukan berarti itu nggak dapat pekerjaan nggak, tapi kadang itu terhambat pada nilai-nilai yang nanti akan dilakukan. Gitu. Termasuk ya alhamdulillah di tempat saya itu, wah saya belum tampil core values-nya. Tahu nggak core values nomor 1 apa? Coba nanti Google ya, ppa.co.id, promosi sekalian. Core values nomor 1 adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insan ulil albab itu kembali lagi ke situ ya. Jadi paling enggak secara values itu saya dapat di company yang sekarang, gitu ya. Sehingga kulturnya saya dapat di sana. Itu adalah satu aspek yang harus kita lakukan. Jadi risetnya itu tidak hanya pada riset saya dapat pekerjaan aja, tapi di situ saya bisa bertumbuh berkembang nggak? Lebih ke situ sih Mas, gitu ya. Semoga menjawab ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gifari Ahmad Zaki dari jurusan Hubungan Internasional. Mohon izin bertanya Bapak. Kami dari sebagai lulusan baru pastinya berpikir tentang pekerjaan seperti itu. Nah, tapi mungkin ada yang sering dipusingkan. Apakah pekerjaan yang kita ingin cari itu ke depannya nanti apakah langsung sesuai dengan bidang kita? Misalkan saya hubungan internasional mungkin di diplomat atau apa, ataukah
yang penting dapat dulu seperti itu, atau mau seperti mengajar atau sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait melanjutkan studi ke S2, apakah tidak mengapa misalkan kami yang S1-nya berlatar belakang dari misalkan dari hubungan internasional, kemudian mengambil untuk selanjutnya magisternya magister pendidikan atau magister lainnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Givari ya. Jadi ini lagi-lagi juga problematika fresh graduate. Wah, saya nggak cocok nih jurusannya di sini gitu ya, misalkan. Enggak sih, kalau mau cerita kan ini agak berandal sih sebenarnya saya itu soalnya. Jadi ya memang, ya kalau saya memang masuk di HR dulu awalnya. Itu kalau di hubung-hubungan berhubungan sebenarnya gitu ya. Cuma industrinya itu adalah industri yang memang saya baru banget, sangat baru gitu ya. Jadi situasi ini sebenarnya kalau saya tipikal cara berpikir tadi Mas. Jadi ilmu yang kita dapatkan di kampus itu adalah skill fungsinya, skill teknisnya gitu ya. Tapi ketika cara berpikir kita sebagai lulusan hubungan HI itu kan negosiasinya bagus, harusnya kan begitu toh. Diplomasinya oke gitu. Masuk industrial relation cocok nggak? Ya cocok aja kalau dicocok-cocokin kan begitu toh. Jadi ini hal yang nggak, yang gini. Saya lulusan ini jangan menutup pada aspek yang cuma ya jangan sampai jadi teller bank lah bahasa gitu. Karena teller banknya kan udah ganti kan besok. Kan jadi mesin kan, jadi diganti gitu ya. Mohon maaf untuk teller bank. Tapi itu pekerjaannya nanti akan bergeser, mohon maaf gitu ya. Jadi values-nya tadi diambil, Mas. Jadi values-nya seorang lulusan dari HI itu nilai-nilainya apa, cara berpikirnya seperti apa, misalnya itu diambil. Biasanya kan belum. Memang kita dari industri nggak menafikan bahwa kadang kita screening pakai jurusan, pasti, ya. Cuma sekarang itu industrinya udah mulai terbuka, startup masuk kan gitu toh. Terus kemudian ada gini, saya meng-hire seorang fresh graduate itu lulusan teknik mesin masuk ke safety UII. Kenapa? Karena selama experience dia berkuliah dia mendalami ilmu safety. Safety-nya ke mining enggak. Tapi baseline cara berpikirnya dia sudah aman. Kenapa? Karena saya butuh orang safety di area workshop. Dia tahu mesin, ya kan? Jadi saya belinya itu niatnya satu, dapat dua hal sebenarnya. Kan begitu. Saya belinya pengennya safety, tapi dapat orang safety yang backgroundnya orang teknik mesin. Kan gitu. Jadi kita perdalami. Jadi rekruter kadang juga agak tricky di situ. Jadi teman-teman yang sudah dibekali dari kampus itu tetap akan bermanfaat. Saya yakin segininya, gitu ya. Cara berpikir. Dulu saya kalau aktivitas di kampus adalah bantu promosi, mungkin kalau sekarang istilahnya apa? Markom ya Pak ya, Markom. Sama anak komunikasi, kakak tingkat, namanya Mas Bintang. Itu ketemu kemarin di bandara, dia kerja di tambang juga, sama. Jadi saya kontak-kontakan di situ. Oh ternyata circle-nya begini jadinya gitu ya. Tapi apa yang membuat saya masuk di situ sama Mas Bintang? Mas Bintang orang komunikasi, masuk di industri tambang, kan gitu. Cocok nggak? Ya kalau cocok-cocokin jadi cocok gitu ya. Cuma kalau di similar langsung itu mungkin garisnya juga nggak akan tegas gitu ya Mas ya. Cuma pada akhirnya cara berpikir untuk menghadapi orang, cara berpikir untuk bernegosiasi itu adalah ilmu yang akan dimanfaatkan gitu ya. Makanya triknya ketika masuk industri, di situ core bisnisnya apa? Industrinya bergerak di bidang apa? Itu penting. Makanya tadi saya contohkan di mining ya teman-teman ya. Di manufaktur nanti akan menjadi beda lagi. Gitu kan? Di startup menjadi beda lagi. Startup bahkan mungkin lulusan fresh graduate jadi direktur nanti di situ. Bisa nggak? Ya bisa gitu. Jadi situasinya akan menjadi cukup berbeda gitu ya. Ada nggak orang-orang yang jurusannya nggak cocok di situ? Saya juga ada hire beberapa. Misalnya metalurgi. Nah, metalurgi itu kalau di owner tambang itu masuk karena dia akan melakukan ekstraksi material komoditi.
Kalau di kontraktor masuk nggak? Enggak. Tapi kenapa saya hire metalurgi? Karena saya ingin tahu agar dia bisa memberikan informasi terkait dengan baik buruknya komoditi itu. Itu sebenarnya kecil, tapi akhirnya jadi pengawas di situ. Kan gitu ya. Jadi contoh-contoh, walaupun sebenarnya 1 banding berapa gitu kan masih ya Mas ya. Gitu. Cuma memang ini hal-hal yang kadang jangan ngepas-ngepasin, oh saya lulusan ini harus ini gitu ya. Memang kadang itu bagus gitu ya untuk survive. Tapi lagi-lagi yang bikin survive itu ternyata baseline-nya bukan technical skill-nya kita. Tapi apa? Cara kita untuk survive, problem solving-nya, critical thinking-nya, kan gitu kan? Yang lain, itu yang menjadi satu hal yang membuat kita survive. Gitu ya Mas ya, semoga menjawab. Nah kemudian pertanyaan yang kedua adalah, mereka S2, S2 itu apakah tidak mengapa juga beda jurusan? Kalau ini kan ada aturannya Mas, ya. Kalau Anda mau masuk terus jadi spesialis jantung ya nggak bisa, kan gitu ya. Jadi ya tinggal nanti sesuai dengan regulasi yang ada, contohnya gitu. Kalau saya masuk S2 spesialis jantung juga nggak bisa gitu ya. Jadi contohnya itu ada hal sederhana aja. Kenapa saya ngambil manajemen? Karena saya di Audi dan itu menjadi satu bagian. Karena saya ingin berkarir ketika menuju manajemen puncak itu tidak lagi technical skill yang saya kejar. Kan gitu. Teknis untuk manajerialnya, teknis pemimpinnya, strategic thinkingnya, dan sebagainya itu kan yang saya kejar. Makanya saya ambilnya di situ. Selain itu yang memang bisa, kalau dulu mau ngambil profesi juga nggak bisa, harus resign dulu kan soalnya gitu. Contohnya itu sebenarnya. Jadi kadang kita ada aturan, regulasi yang harus tetap kita baca, kita comply terhadap itu. Tapi kita lihat, kalau ngambil jurusan, mana yang kita bisa masuk. Kan gitu dah. Gitu ya, semua menjawab ya. Oke, thank you Mas. Oke, pertama terima kasih Mas Adit, tadi materinya sangat bagus. Mungkin yang ingin saya tanyakan ini lebih ke, monggo nanti silahkan Mas Adit kalau mau promosi lagi tentang PPA juga boleh, karena sebenarnya saya pribadi tertarik dengan dunia mining industry gitu. Bahkan karena ini sudah mendekati masa wisuda, saya sering lihat loker-loker tentang mining. Yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya saya penasaran, jadi karena ini kebetulan ketemu Mas Adit yang kerja di sektor mining, saya ingin menanyakan, karena kalau saya buka loker-loker tentang mining itu kan biasanya jurusannya memang spesifik ya, dibutuhkannya jurusan apa. Tapi tadi yang disampaikan Mas Adit bahwa lowongan itu sebenarnya terbuka untuk jurusan yang tidak harus linear. Tadi Mas Adit menyampaikan bisa saja anak jurusan ini nanti di posisi ini. Tapi kan di tahap awal itu tadi kan sudah menggunakan AI, kemudian nanti di screening oleh teknologi yang itu apakah kesempatannya masih ada untuk saya, misalnya saya pribadi lulusan ilmu komunikasi yang sangat tertarik gitu. Selama saya kuliah saya banyak melakukan aktivitas lingkungan, kemudian saya tertarik di dunia CSR walaupun saya konsennya di public relations, kemudian saya pengen explore lagi, magang saya di bagian HRGA gitu, HRGA. Tapi saya sekarang mungkin pengen lagi nih besok explore lagi di bidang misalkan CSR atau sustainability di dunia mining seperti ini. Nah, apakah ada kesempatan bagi kami misalkan yang jurusannya tidak relevan dengan di platform biasanya tertulis harus S1 bla bla bla, sedangkan saya dari komunikasi yang tidak tertulis di situ, apakah masih ada possibility atau opportunity-nya, karena balik lagi tadi kan sistemnya sudah dibantu dengan teknologi. Terima kasih. Oke, baik. Namanya siapa Mbak? Mbak? Elia. Elia ya. Jadi kalau kita bicara, kali ini saya based on dari yang kami gunakan ya. Dengan seleksi yang menggunakan sistem digital, itu adalah terkait dengan profile match ya. Jadi jurusan itu kan salah satu indikator, salah satu ya. Tapi kan banyak field yang harus diisi toh. Ya misalkan apa, magangnya dulu misalkan. Terus nilai akademik misalnya contoh ya. Terus experience, pengalaman organisasi dan sebagainya. Nah itu kita ramu biasanya, kan diramu. Nah dari situ kita akan baca, walaupun kadang skornya lebih kecil, ada nggak yang unggul? Itu kan analitik tuh nanti yang main. Dia unggulnya di mana? Jurusannya sesuai nggak, gitu ya? Pengalamannya pas nggak dan sebagainya. Atau mungkin pengalaman organisasinya bagaimana? Dia mimpin atau enggak dan sebagainya. Itu kan contoh.
Jadi memang kalau dicoba itu boleh aja dicoba. Itu kan algoritma yang baca sebenarnya. Tapi lagi-lagi decision itu kan di manusia tetap. Ya, decision di manusia. Nah, dari situ jurusan itu cuma salah satu indikator biasanya. Nah, kayak sekarang kalau teman-teman mau cek itu silakan cek di karir.ppa.co.id. Nah, lagi buka juga ya. Jadi sekaligus promosi lagi. Kalau besok ada kesempatan kita lagi di Undip besok sama lusa. Ya, kesana aja nggak apa-apa. Langsung kampus sharing di situ karena ada Career Day. Nah, yang berikutnya dari situasi yang kita pakai AI memang ada beberapa hal yang karena itu bicara baca data ya Mbak ya. Nah, profile match itu biasanya ada istilahnya kayak leading indikatornya. Kan leggingnya kan cocok 100%, tapi nggak akan mungkin ada yang bisa cocok 100%. Pasti kita ada batas cut off-nya biasanya. Skornya berapa? Di scoring tuh biasanya. Nah kan gitu. Nah itu mainnya sistem begitu. Jadi itu triknya teman-teman ketika nanti masuk ya. Terus kemudian yang perlu dicek lagi, kalau nanti Anda masuk sistem untuk ngisi itu tolong diisi sedetail mungkin. Karena perusahaan itu pakai field yang memang itu sudah mandatory biasanya. Ya, sudah pakai field mandatory. Makanya CV itu kadang menjadi pelengkap aja biasanya. Gitu ya. Sehingga dalam situasi ini teman-teman ketika sudah apply ke perusahaan yang dia udah menggunakan sistem, tolong diisi selengkap-lengkapnya. Karena informasi Anda itu akan sangat berharga. Semakin banyak blank berarti informasinya semakin nol kan? Semakin berkurang. Sehingga AI-nya bacanya kan kita kadang jatuhnya di administrasi kan biasanya. Ada kan situasi ketika kita bisa isi itu dengan komplit, dengan lengkap sebenarnya itu datanya akan dibaca dengan baik. Itu trik aja sebenarnya. Gitu ya. Walaupun sistem yang buat manusia tapi kita ngakalin lagi kan gitu kan bahasanya. Jadi itu situasinya. Nah, kemudian itu adalah pintu masuk. Makanya biasanya teman-teman fresh graduate itu masuknya adalah melalui program pengembangan fresh graduate. Ya. Jadi kalau Anda tertarik di perbankan, itu kan ada juga tuh MT perbankan. Di anak perusahaan kami yang dealer Mercy juga buka MT BC, Business Consultant. Jadi sales Mercy gitu ya, sales bukan mobil, truk Mercy gitu ya. Itu juga buka itu dengan cara yang sama. Sehingga ketertarikan kita di mana itu core-nya akan menjadi berbeda. Orang HR sama enggak sales Mercy bisa gitu. Karena pelanggannya itu kan segmented di situ ya. Bukan kita kayak beli susu Ultramilk yang minta dingin itu gitu ya. Bukan itu. Jadi dalam situasi ini kita harus bisa cek beberapa algoritma itu akan dibaca sesuai data informasi yang kita masukkan. Ketidakcocokan jurusan itu biasanya hanya 1-2 indikator saja. Itu trik gitu ya. Semoga menjawab ya Mbak Lia ya. Oke, thank you. Oh ada 3 penanya, ada door prize, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Silahkan kepada para penanya untuk bisa maju ke depan menerima door prize yang telah disediakan dari fakultas. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri, semoga lancar di kehidupan yang selanjutnya. Anda disertai keberuntungan dan tetap berpaku berpijak pada jalan Allah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Aditya. Mungkin kita bisa berikan aplaus sekali lagi.